Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Baik, saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di sini karena kemurahan Tuhan. Karena berkat-Nya kita bisa dengan aman di sini. Kadang kita suka lupa saudara-saudara bahwa kita bisa ke sini dengan begitu mudahnya, cuma naik mobil langsung sampai di sini. Bisakah Anda bayangkan di beberapa negara di Afrika untuk kebaktian saja susahnya minta ampun. Kadang dalam tengah-tengah kebaktian ada yang bakar-bakar. Kadang rumahnya mereka juga dihancurkan. Sanak saudaranya disiksa supaya untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Saat ini kita di sini dengan begitu mudahnya, begitu keamanan yang disiapkan Tuhan. Semua karena apa? Kebaikan Tuhan, kemurahannya. Mari saudara, saya undang kalian berdiri semua, kita bernyanyi berkat anugerah Tuhan pada hari ini. Sebagaimana ku ada, kita berdiri di hadapan Tuhan, berterima kasih katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Nya, anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Nya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi dari atas, ku ada karena Engkau Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita menghadap tahta Tuhan, bersyukur dengan rendah hati, berterima kasih perlindungannya Dia, kasih-Nya yang berlimpah-limpah, yang telah selamatkan. Terima kasih Tuhan, kami hidup dengan berkecukupan dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Nya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi tanpa musik. Besar anugerah-Mu.
Saudara-saudara, berterima kasih pada Tuhan. Perlindungannya, kasih-Nya tidak pernah kurang. Tiap hari dibimbing kita, semakin bertambah besar sekali lagi saudara, dengan bersyukur anugerahnya, anugerahmu, berlimpah kasih-Nya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ibadah kita pada hari ini kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Roma pasal 12, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami ingin beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebelumnya kami datang ya Tuhan ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Entahkah itu yang ada di pikiran kami, hati kami, tutur kata kami, pendengaran kami, penglihatan kami, perbuatan kami ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampunilah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami layak untuk beribadah menghampiri tahta-Mu dan siap menerima berkat-Mu. Kami saat ini ya Tuhan ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Tuhan tahu satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Evi Tamarindang, selesai operasi dalam pemulihan. Juga proses kimonya Tuhan, kasihani jamah dia, pulihkan dia secara sempurna. Untuk Anton Warau yang masih menjalani kemo dan radiasi, Tuhan juga kasihani. Curahkan berkat-Mu, anugerah kesembuhan. Pak Harili juga dalam pemulihan, Tuhan juga kasihani. Ci Silvia So, Tuhan jamah kakinya, pulihkan secara sempurna. Kami ingat Bu Nina yang persiapan operasi di awal Desember nanti Tuhan. Siapkan dia fisik, mental, rohani, supaya sungguh dengan mata iman kami melihat Tuhan operasi berjalan sukses, nama-Mu dimuliakan. Juga semua kawan-kawan yang lain yang tidak kami sebut satu persatu yang lemah tubuh, kami angkat mereka ke hadapan-Mu ya Tuhan. Entahkah yang hadir di sini, entahkah yang tidak hadir, yang mengikuti online, ya Tuhan curahkan berkat kesembuhan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara ulang tahun minggu depan, gereja telah memasuki ulang tahun ke-19, bukan karena hebat gagah, pintar atau apapun dari kami ya Tuhan. Tidak ada yang mengambil kemuliaan-Mu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus murnikan setiap pekerja hamba Tuhan, majelis,
khususnya panitia dalam mempersiapkan Tuhan urapi dan pakai. Sehingga semuanya ya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi Bapa dan juga mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan, baik yang hadir, baik yang sudah menjadi anggota atau yang belum, dan tamu-tamu yang akan datang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kau sudah memulai gereja ini, Kau berjanji akan terus memberkati dan menggenapinya sampai pada akhirnya. Kami pegang janji-Mu Tuhan, Kau Allah yang maha baik. Hamba berdoa bagi semua pergumulan anak-anak-Mu pagi ini Tuhan yang ada di sini. Entahkah masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, status, teman hidup, soal imigrasi, dan yang lain-lain Tuhan Kau yang tahu satu persatu. Ataupun yang online Tuhan punya pergumulan, mengikuti dengan doa, curahkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang diam-diam berdoa meminta kepadamu ya Tuhan. Bukalah jalan yang baru, buka jalan yang baru Tuhan. Karena bagimu tiada jalan yang buntu. Kau berjanji pencobaan-pencobaan dan ujian yang kami terima tidak melampaui kekuatan kami. Dan kalau itu datang Tuhan segera membukakan jalan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make for sure. Know the Lord Will make a way. for me. If I look to Him and pray, yes Lord, if I look to Him and pray, darkest night will turn today. Darkest night will turn today. I know the Lord will make a way for me. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, penolong kami, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah lagu yaitu Sing Out. Ya, di sini kita mau memenuhi rumah Tuhan ini dengan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Oke, saudara-saudara? Mau? Oke, silakan berdiri, kita menyanyi dengan semangat. Sing Out. Ready? Sing out, the Lord is here. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out, a joyful song. His love goes on and on. When praises above, His glory surround us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. The Lord inhabit the song of His saints and live in His praises. The Lord inhabit the song of His saints and live in His praises. Sing out.
Lord is near. Mari nyanyi dengan bersukacita. Bersukacita. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surround us. Build Him a temple here. Sing out, the Lord is near. Verse 2. We come to worship together as one, with music and singing. Rejoice in all that the Father has done. Let's lift up an offering. Sing out, the Lord is near. It's on the temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surround us, building His temple here. Yang Indo. Sing out, the Lord is here. Nyanyi bagi Tuhan. Bagi Tuhan Di dalam baitnya. di dalam baitnya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan baginya, nyata kemuliaan bagi Tuhan. Mari nyanyi. Sing out, the Lord is here, building a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. Above, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is here. Sing out, the Lord is here. Sing out. Amin. Selang berdiri kita akan memperdengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ada yang sudah capek? Atau masih semangat? Oke, sekarang ini kita akan melakukan offering ya. Di sini sebuah lagu yang indah ya. Waktu saya lihat lagu ini, aduh saya senang sekali. Mengingatkan saya tidak usah susah di dunia ini. Tidak usah sedih kalau kita tidak punya apa-apa. Karena kewarganegaraan kita bukan cuma Amerika atau Indonesia, tapi kewarganegaraan kita adalah di surga. Dan di surga sudah ada yang beautiful menunggu kita saat kita kembali ke Bapa. Sebuah rumah yang indah, di mana tidak ada tangis, tidak ada kesedihan. Saudara-saudara, senang kan?
satu hari kita akan ke sana. Mari kita jalankan persembahan. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us dance. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Silakan berdiri saudara. Just one day Silakan berdiri. of Him in glory, will the toll of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kita bahwa kami adalah warga negara surga juga ya Tuhan. Di sana kami akan tinggal selamanya setelah hidup kami di sini habis. Tuhan, berikanlah kami Tuhan hati mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami begitu banyak. Juga Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, bisa memperbesarkan kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan menikmati pujian dari saudari Dian, kesaksian pujian. Ya, saya mau bersyukur kepada Tuhan kalau 53 tahun Tuhan telah sertai saya. Suka duka, senang susah, saya percaya bahwa Tuhan bersama saya. Jadi kalau saya boleh ada saat ini sebagaimana saya ada adalah karena Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam hidup saya. Walaupun saya kadang-kadang ngambek, Tuhan itu sabar. Kadang-kadang saya tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Oleh sebab itu, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, pelangi sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tiap hari kita tidak pernah sepi dari persoalan. Betul saudara? Pernah hidupnya selalu smooth gitu seperti ice cream. Tiap hari kita hadapi persoalan, tes. Tapi di dalam Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Him who gives me strength. Ya, biar lagu yang akan kita nyanyikan itu memberi kita semangat, memberi kita kekuatan dalam setiap masalah. Kita bisa menang bersama Kristus. Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Tidak pernah Tuhan. Kau setia, Allah yang setia, selalu setia menopangku. Berseru, berharap dalam Sekali lagi dari awal, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku
Tuhan, terima kasih. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menopangku. Menopangku. Berseru, Mari saudara, silakan berdiri, kita bernyanyi. Dalam Yesus, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu, Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Mari kita berseru, berharap dalam Yesus. Berharap dalam Yesus. Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Let us pray for children. Father in heaven, we pray for our children, our youth. Lord, you bless them with wisdom, understanding, and you bless the teachers who teach them so they will grow in their faith, knowledge, character, and be a child that glorify your name. Especially our youth can be a good witness of you wherever you put them, Lord. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Baik, saudara, hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita di 1 Korintus 13. 15 karakter kasih, hari ini adalah karakter yang ke-7. Saya beri judul pulih dari sakit hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami masuk ke bulan November. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami punya, tapi semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami. Kami ingin belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, agar firman itu hidup, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 5. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 dan Filipi 4 ayat 8, 3 ayat saja. Yang pertama adalah 1 Korintus 13 ayat 5, 1, 2, 3. Dia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan,
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 2 Korintus 10 ayat 5. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Satu lagi, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah saudara tahu sebuah kapal yang bernama The Kenzie atau Pelicano. Ya, kapal ini adalah kapal besar yang ditolak di mana-mana dan kemana-mana tidak diterima. Dia berlayar ke Eropa, Asia, Afrika, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Belanda, Haiti, dan lain-lain. Semua negara menolak kapal ini masuk. Kenapa menolaknya? Masalahnya bukan pada kapalnya. Kapal besar itu panjangnya 466 feet, itu masih layak berlayar. Bukan pada pemiliknya, karena punya license dan tax yang masih berlaku, itu kapal dari Bahama. Bukan pula pada krunya atau awaknya, sebab itu awak dan krunya orang-orang yang bekerja keras dan sangat-sangat baik. Lalu alasannya apa? Kenapa kapal ini ditolak di mana-mana? Masalahnya cuma satu, kapal itu membawa sampah. 1986 kapal ini dikontrak di Philadelphia oleh Philadelphia untuk mengangkut sampah di state Philadelphia waktu itu. Ya, sepanjang musim summer tahun 1986 telah mengangkut 15.000 ton sampah. Nah, mau pergi ke New Jersey ditolak, ke Georgia ditolak. Akhirnya sampah itu dibakar dan abunya 15.000 ton itu ada di dalam perut kapal itu. Nggak tahu mau dibuang kemana. Semua negara menolaknya. Karena takut bahwa abu sampah itu bisa menjadi racun bagi negara yang akan dituju. Nah, saya tidak tahu hari ini saudara, apakah hidup saudara mirip dengan kapal yang penuh sampah itu. Sehingga saudara itu ditolak di mana-mana, ya kan? Ditolak di keluarga, ditolak sama teman-teman, ya, tidak punya siapa-siapa, di sini orang nggak mau, sana orang nggak mau, mirip dengan kapal Pelicano itu. Kalau memang iya, saya rindu mengajak saudara untuk memeriksa hati saudara hari ini. Melihat ke dalam hati masing-masing, apakah juga penuh dengan sampah. Saya tidak tahu sampah apa, alasannya banyak. Mungkin saudara tidak cocok sama mertua, mungkin saudara ribut dengan suami, dengan istri, mungkin anak saudara tidak hormat, bukan saja tidak hormat, nuntut ini, nuntut itu. Mungkin bos saudara menekan, mungkin juga teman saudara tidak setia, berkhianat. Hasilnya adalah sampah. Sampah di dalam hati saudara marah, kecewa, simpen kepahitan, kekecewaan, pesimis, khawatir, takut, ya, dendam, pengkhianatan, tidak sabar, tegar tengkuk, keras kepala, dan lain-lain. Itu semua menumpuk menjadi sampah setiap hari, dan itu merusak relasi dengan manusia maupun dengan Tuhan, dan bisa melahirkan kejahatan.
Contohnya misalnya kita lihat Kain dan Habel dalam Alkitab. Karena sampah di dalam hati Kain tidak diselesaikan, dia membunuh adiknya sendiri. Kita melihat misalnya Marta dan Maria tidak cocok saudara dan saudara karena sampah dalam hati yang tidak dibersihkan. Kita lihat misalnya ahli Taurat dan orang Farisi karena sampah di dalam hati dan pikiran, kemudian mereka berencana untuk membunuh Yesus. Mungkin sudah bereaksi mengatakan, Bapak gak tahu aja, masalahku terlalu berat Pak. Saya disakiti setiap hari. Hati ini pedih Pak, sakit. Bapak tahu apa sih? Bapak gak tahu hati saya betapa sakitnya. Saudaraku, saya tahu hatimu sakit. Itu sebabnya judul hari ini adalah pulih dari sakit hati. Itu yang mau kita pelajari, pulih dari sakit hati, sembuh dari sakit hati. Saya tahu hati saudara pedih, perih dan sakit. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau terus-terusan menyimpan itu dalam hati? Menyimpan kepedihan dan kesakitan itu, dan terus menambahkan kepahitan dan kesakitan itu setiap hari. Atau saudara ingin disembuhkan. Karena kalau tidak disembuhkan bisa sangat berbahaya, bisa menjadi racun yang mematikan. Pendeta Lucado pernah menulis sebuah puisi begini bunyinya. Dia bilang, iri hati pada hari ini bisa menghasilkan kemarahan besar pada esok hari. Keras hati pada hari ini bisa menghasilkan kebencian dan kejahatan pada besok hari. Kemarahan hari ini bisa menghasilkan kesewenang-wenangan dan aniaya pada besok hari. Nafsu kedagingan hari ini bisa menghasilkan perzinahan pada hari besok. Keserakahan hari ini bisa menghasilkan pencurian pada besok hari. Rasa salah hari ini bisa menghasilkan ketakutan pada besok hari. Pikiran yang negatif yang saudara masukkan pada hari ini bisa menghasilkan tindakan perbuatan yang negatif dan jahat pada besok hari. Sangat betul. Saya ingat seorang wanita di Jakarta, suatu hari datang kepada Pak Pendetanya, bersama suaminya mengadu. Dia bilang dia ingin cerai. Suaminya juga ikut mengadu, mengatakan, Pak saya tidak mengerti. Saya dan istri baik-baik saja kok. Tidak ada badai, tidak ada topan, tiba-tiba pagi hari dia bilang mau cerai. Lalu istrinya bilang, menurut kamu tidak ada masalah. Tapi tahukah kamu, aku sudah menyimpan kesalahanmu selama 13 tahun. Ternyata dia menulis kesalahan suaminya. Setiap kali suaminya salah, dia catat di buku catatan dan dia keluarkan sebuah buku tebal. Dia bilang, Pak Pendeta, 13 tahun kesalahan suamiku ada di sini. Aku sudah tidak tahan. Menumpuk sampah di dalam hati dan pikiran menghasilkan racun yang mematikan. Itu sebabnya saudaraku adalah lebih baik saudara memilih untuk sembuh kalau hari ini ada sampah dalam hati. Kalau ada sakit dalam hati, ada perasaan pedih dan dikecewakan, dikhianati, lebih baik memilih disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita baca 1 Korintus 13 ayat 5D khususnya, itu karakter cinta kasih agape yang ke-7. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati atau pikiran yang penuh dengan sampah, penuh kesalahan orang lain, pasti akan tercium kemana-mana. Pasti akan tercium di mana-mana saudara berada. Tidak heran orang lain tidak mau dekat dengan saudara, karena hati dan pikiran saudara mengeluarkan bau sampah. Jadi hidup itu akan jadi lebih berarti, lebih indah, lebih manis bila hati ini diobati, bila hati ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita dan kita ingat hari ini dalam perjamuan. Mengingatkan kita, mari datang kepada kasih Tuhan sebab kasih agape itu,
Kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang ilahi itu, kasih yang sempurna itu, kasih yang rela mengorbankan nyawa itu yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, itu punya kuasa. Bukan saja menghapus dosa, bukan saja mengalahkan maut dan mengalahkan iblis, tapi punya kuasa dan kemampuan menyembuhkan sakit hati saudara dan pedih hati saudara. Pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama tadi di 2 Korintus 10 ayat 5, menaklukkan pikiran kepada Kristus. Itu cara pertama. Menaklukkan pikiran ini kepada Kristus. Jaga pikiran ini, kemudian tawan pikiran ini, dan bawa pikiran ini, taklukkan di bawah kaki Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itu cara pertama. Sebab apa? Sebab hati dan pikiran kita itu adalah milik Kristus. Jadi bisa kita bawa kepada dia dan minta dia menaklukkannya, mengontrolnya, mengalahkannya pikiran-pikiran yang berbau racun itu. Jangan biarkan sampah-sampah itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Contohnya Petrus, dia pernah ditegur oleh Tuhan Yesus ketika dia melarang Yesus pergi ke Yerusalem. Yesus mengatakan, aku segera akan ke Yerusalem dan mati di situ. Petrus bilang, jangan pergi. Jangan mati di Yerusalem. Dan Yesus mengatakan, enyahlah, pergilah dari hadapanku iblis. Yesus tahu, Petrus tidak memikirkan pikiran Bapa. Engkau tidak pikirkan pikiran Bapa. Engkau pikirkan dirimu sendiri dan pikiran manusia dan pikiran si jahat. Pergi daripadaku, iblis. Oh, itu teguran yang sangat-sangat keras. Yesus tidak mengizinkan kalimat itu, perkataan itu, sampah itu masuk ke pikiran dan hatinya, langsung ditolak. Walaupun nampaknya enak. Tidak usah ke Yerusalem, gak usah diolok-olok, gak usah dicaci maki, gak usah dicambuk, gak usah disalibkan, gak usah mati, lebih enak. Ya, lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang, gak ada masalah. Tapi Yesus tahu jelas itu bukan kehendak Bapa. Sebab itu dia katakan, nyah daripadaku kau iblis. Yesus langsung tahu itu adalah sampah dari si jahat. Amsal Sulaiman 4 ayat 23 berkata, waspadalah terhadap hatimu dan pikiranmu, sebab dari situ terpancar keluar kehidupanmu. Kuncinya di pikiran dan di hati. Contoh misalnya saudara perjalanan menuju office. Lalu saudara ingat seorang rekan kerja di office yang suka kritik saudara, meremehkan saudara. Saudara kemudian jadi kesel hati mikirin dia. Ya. Kenapa dia begitu ya? Emangnya dia lebih hebat dari gue? Mulai muncul di pikiran. Emangnya dia itu lebih pintar dari gue gak layak digituin. Ya, saya gak pantas digituin. Sebenarnya dia lebih jelek tahu gak? Saudara mulai cari, lihat dia begini, dia begitu, dia begono, mulai keluar itu. Seenak-enaknya kritik saya. Ya, sebenarnya dia lebih parah dari saya. Mulai muncul semua kesalahan dia, kejelekan dia, muncul di pikiran saudara. Lalu pikiran saudara mulai meremehkan dia kembali. Lihat tuh penampilannya. Modelnya aja udah kayak kodok, mulai muncul yang lain-lain. Ya. Ngomongnya ada sebel, bau lagi nafasnya, terus keluar. Nah sampai pada detik itu ada dua pilihan. Yang pertama saudara layani terus ini pikiran. Ya, saudara layani terus, izinkan pikiran itu terus cari kesalahannya. Dan di situ sampah mulai masuk. Sampah kesalahan orang lain masuk. Sampai saudara ke kantor, apa yang terjadi? Kecium baunya. Muka saudara cembetut, ya kan? Mata saudara juling, ya. Mulut saudara melebar, mulai kayak kodok. Apa lu lihat-lihat gue? Ngomongnya mulai kasar. Sepanjang hari kerjanya gak beres. Karena sampah itu telah meracuni pikiranmu dan hatimu. Itu opsi one, kalau saudara layani terus. Tapi opsi kedua, pilihan kedua adalah saudara taklukkan pikiran itu. Langsung mengatakan, Tuhan ini pikiran gak betul.
Aku serahkan kepadamu Tuhan, aku taklukkan di bawah kaki salibmu. Bila perlu ingat firman Tuhan, bukan ingat teman. Ingat janji Tuhan, aku akan memberkatimu. Kalau engkau memberkati musuhmu, dia tidak pantas terima berkat itu kembali kepadamu. Kasihilah musuhmu, engkau bukan orang biasa, engkau orang Kristen. Ingat firman itu, maka efeknya adalah apa? Yuk ampuni dia, lupakan dia. Tidak ada dia di pikiranmu, yang ada adalah firman. Dan hatimu tenang, hatimu sukacita, hatimu damai. Masuk ke kantor, beda. Cuek amat, sudah jalannya gagas, senyum, ya kan? Kerja dengan baik sepanjang hari sukacita. Dan kerjaanmu beres. Darah pun stabil, nggak darah tinggi, betul nggak? Mau makan apa saja, mau tuna, kayak mau pete, kayak mau jengkol, kayak sukacita. Taklukkan pikiran itu kepada Kristus. Contoh lain misalnya hadapi orang tua yang suka kritik, yang suka tidak puas, yang menghakimi, yang menuntut ini dan itu, yang ngomel, yang tak pernah memuji. Orang tua yang hanya taunya apa? Mengkritik dan menjatuhkan, nggak pernah kasih semangat. Apalagi saudara masih single, hei kapan kawin? Ketemu lihat aja kapan kawin, kapan kerja, kapan lulus. Lihat tuh anaknya si Oneng, lihat anaknya si Otong, semua disebutin. Lihat tuh adikmu, lihat itu tetangga. Benci banget rasanya. Kata orang Surabaya, benceno. Itu istilahnya Ci Silvi. Gimana? Dua opsi sekali lagi. You layani terus itu. Dan kamu izinkan pikiranmu melayani itu dan kamu mulai mencari kesalahan mama. Dasar mama, dulu sekolah gak sih? Dan mulai keluar tuh, mama bawel lah, mama ini semua keluar. Mulai cari-cari mama, sepanjang hari, sepanjang malam kamu akan pikirkan soal dia. Dan kamu itu marah, kemudian hasilnya jadi sampah kemarahan, kepahitan, kebencian, kemudian itu menghasilkan tindakan negatif. Besok kau pindah. Ya? Bila perlu putus hubungan dengan orang tua, itu mulai muncul yang negatif keputusannya. Emangnya kalau gua gak ada mama gak bisa hidup terus saja. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Atau sudah pilih opsi kedua, menaklukkan pikiran itu kepada Kristus. Ya sudahlah Tuhan, memang mamaku modelnya kayak begini, aku harus belajar menerima. Aku gak bisa pilih mama di bumi ini. Mau mama model apa aja. Ya, memang ada banyak sampah. Tapi aku menolak, aku mencegah, aku melarang sampah itu masuk ke pikiranku dan hatiku. Maka Tuhan Yesus akan memberimu kekuatan, kemampuan mengampuni mama. Menerima model mama kayak begitu, sebab jelek-jelek juga mama sendiri, gak ada ganti, gak bisa exchange, gak bisa refund. Dan kamu mulai punya acceptance, menerima dia. Kasih Kristus turun atas kamu. Kamu ingat Kalvari yang hari ini kita rayakan dalam perjamuan kudus ini. Bilur-bilurnya Tuhan, kuasanya Tuhan menyembuhkan saudara. Hati saudara lapang seperti Tuhan Yesus. Sejelek-jelek aku Tuhan mengampuni aku. Masakan aku tidak mengampuni mama. Dan kemudian hatimu disembuhkan oleh Tuhan. Semua persoalan yang kamu hadapi setiap hari cuma dua opsi. You layani pikiran yang memberikan sampah itu, atau you taklukkan pikiranmu kepada Kristus di bawah kaki salibnya. Cara yang kedua, mengisi pikiranmu dengan hal-hal positif. Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan semua yang benar, yang mulia, ya, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, hal-hal yang baik yang patut dipuji, ya. Pikirkanlah semuanya itu. Kata kuncinya adalah pikirkanlah. Kata perintah, lah, gak bisa ditawar. Ya. Jadi bukan saja you mencegah sampah-sampah itu masuk, sekarang yang kedua adalah mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang positif, indah, manis, dan mulia. Saudara tahu bagaimana membuat kapal Pelikano tadi bisa diterima lagi di negara-negara lain? Dia harus isi kargonya dengan hal yang baik. Bukan sampah.
kado, hadiah, barang berharga, barang bernilai, maka kapal itu bisa diterima lagi di negara-negara lain. Ganti kargo otomatis status kapal itu pun berubah. Sama kita harus ganti hati, ganti pikiran, maka otomatis status manusianya pun menjadi baru. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ganti pikiran yang baru, yang diisi dengan hal-hal yang baik. Hatimu dan pikiranmu diisi dengan kasih Kristus. Itu caranya. Mulai dari kasih Kristus, 1 Korintus 13 tadi. Agape tadi. Ya. Jadi gak cukup hanya tidak membiarkan sampah masuk, tapi pikiran ini harus diisi. Isi dengan kasih Kristus, itu caranya. Saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima kasih Kristus yang rela berkorban bagi kamu, yang membayar nyawanya bagi kamu, yang mati dan bangkit bagi kamu. Kalau belum sungguh-sungguh hari ini, perbaharui imanmu. Katakan, Tuhan, biar aku mengalami kasih-Mu dalam hatiku, pikiranku. Maka nanti yang keluar adalah kasih Kristus. Masih ingat kisah cangkir kopi yang tumpah? Kenapa kopimu tumpah? Kalau kamu bawa kopi, kenapa kopimu tumpah? Banyak option, ada orang bilang gak sengaja disenggol orang, salahin orang. Aku gak hati-hati pegangnya, makanya tumpah, salahin diri sendiri. Ada yang bilang kopinya terlalu panas, salahin kopi. Tapi jawabannya betul, kenapa kopimu tumpah? Karena isi cangkirmu adalah kopi. Kenapa kopimu tumpah? Isinya kopi. Kalau isinya susu, yang tumpah apa? Susu. Setiap ada masalah, jangan salahkan diri, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi, jangan salahkan Tuhan. Tapi periksa isinya apa. Kalau di dalammu adalah kasih Kristus, yang agape itu, maka nanti yang keluar dari hati dan pikiranmu adalah kasih Kristus. Gak ada cara lain. Itu yang paling betul, yang gak pernah salah. Apa itu isi pikiran dan hatimu? Kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah terima Kristus, bagus. Kalau belum terima, terima hari ini. Kalau sudah terima, bagus, selamat. Tapi ingat pengampunannya. Ingat kasih karunia-Nya, ingat anugerahnya, ingat berkat-Nya. Ada di dalam kamu kalau kamu terima. Maka kamu salurkan kepada orang lain. Biar orang lain melihat dan mengalami itu dan menciumnya. Bau indah, bau manis, bukan pahit. Benar dan baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan kalau memang ada, sudah selayaknya kamu alirkan kepada orang lain. Itu sebabnya tiap bulan kita ada perjamuan. Dan Yesus selalu bilang, ingat, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali terima roti dan anggur kita ingat Yesus membayar nyawanya yang tak ternilai itu. Dan ingatan itu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang manis, indah, baik, benar, enak didengar, yang dipuji. Bukan makian, cacian, pengkhianatan, kekecewaan, bukan semua itu. Tapi yang indah dan bagus. Barusan ini sepulang dari Manado ada seorang teman lama, dia telepon di daerah Pluit. Dia bilang, mari Pak datang kita makan siang bareng. Saya kumpulkan semua teman-teman sekelas dia waktu SD, SMP. Bahkan ada yang dari TK bareng-bareng. Dia bilang sebagian belum dengar Injil, tolong Bapak sharing Injil sekalian. Biasa undang makan itu ada tugasnya. Puji Tuhan dapat kesempatan. Saya datang ketemu mereka. Ya, siangnya udah minum kopi, lalu lanjut mau makan malam di restoran lain, jadi memang culinary tour. Nah, sebelum saya sharing ngomong gitu, ada seorang wanita, teman wanita, yang kehilangan HP. Dia baru sadar, HP ku gak ada, hilang. Tadi di mana ya, gak kepikir. Lalu telepon ke restoran sebelumnya, cek gak ada. Dia panik, dia gelisah. Dia pengen cari sampai ketemu, padahal udah mau acara makan dan ngomong-ngomong. Enggak deh, saya harus cari katanya, saya harus pulang.
Saya nggak tahu saudara gitu nggak, kalau HP ketinggalan harus pulang nggak? Ini udah deket nih 2 menit sampai IGNC. Alkitab ketinggalan nggak usah, ya kan? Tapi kalau HP ketinggalan langsung gelisah. Dia begitu gelisah. Teman-teman juga bilang nanti aja, ini sebentar lagi kita makan malam, acara itu baru pulang ambil. Enggak, harus sekarang. Begitu panik membuat teman lain juga ikut stres, rasanya gelisah. Lalu salah satu teman bilang, saya tanya ya, kalau suamimu hilang, kamu sepanik ini enggak? Pada ketawa. Lalu dia juga ikut ketawa, ngomongin begitu, diajak guyon. Dia bilang, suami mau hilang, ya hilanglah. Saudara gimana? Suami hilang panik gak? Mana lebih panik, suami hilang atau HP hilang? Itu humor, tapi saya pikir, wow. Suami hilanglah, dia tetap ngotot pergi ambil HP. Dan kami menunggunya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saya tidak tahu hidupmu. Ya. Kalau suami hilang lebih tidak peduli, istri hilang lebih tidak peduli, benda HP-mu lebih dari manusia, ada kemungkinan besar sampah hatimu belum bersih. Ya, saya tidak tahu. Mari kita belajar melupakan, mengampuni dan melupakan kesalahan suami, istri, entahkah mertua, menantu, anak. Belajar mengampuni dan melupakan dan taruh di hadapan Tuhan. Ya, serahkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Dia pasti memampukanmu. Di Jakarta ada seorang wanita yang disakiti suami terus puluhan tahun. Pada tahun ke-35 suaminya percaya Yesus. Dan waktu dia dibaptiskan, suaminya dibaptiskan, wanita itu menangis. Lalu temannya bilang, kenapa nangis? You sedih kah? Bukankah kamu sudah doakan 35 tahun? Dia katakan, ya saya sudah doakan 35 tahun. Hari ini saya menangis bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Dia melupakan kesalahan suaminya 35 tahun. Dan hari itu dia katakan, hari ini aku menyaksikan suamiku tunduk percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Aku sungguh-sungguh bahagia. Ini hari yang terbahagia dalam hidupku. Yang mengalahkan dan menghapuskan semua kesalahan yang pernah dilakukan suaminya terhadap dia. Saya tidak tahu hidupmu, tapi satu hal saya tahu, kasih Kristus cukup besar. Mengampuni, memulihkan, dan menyembuhkan hatimu yang terluka, hatimu yang sakit. Asal kamu datang menyerahkan hati dan pikiranmu di bawah kaki salibnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tuhan Yesus, kami bersyukur cinta kasih-Mu yang besar, yang melampaui pikiran kami, yang telah mengorbankan nyawa, mengingatkan kami hari ini untuk kembali kepada cinta kasih-Mu. Hamba berdoa bagi setiap hati yang terluka, hati yang sakit. Ya Tuhan, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus oleh cinta kasih-Mu. Ajar kami belajar tabah dan mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Ajar kami tidak menyimpan sampah-sampah apapun di pikiran, di hati kami. Sehingga hidup kami berbau wangi. Dimanapun kami berada, orang tahu kami murid-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami ingat cinta kasih-Mu bagi kami lewat perjamuan kudus hari ini. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami. Senantiasa setiap hari. Kami milik-Mu ya Tuhan. Pikiran dan hati kami milik-Mu. Lidah kami, perbuatan kami, penglihatan kami, pendengaran kami milik-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menebusnya.
biar kami pakai untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kesembuhan. Amin. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan. Mari kita baca firman Tuhan sebelum terima perjamuan. 1 Petrus 2, 21 sampai 25. 1 Peter 2, 21 to 25. Ya. Kita baca sama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Perjamuan kudus adalah undangan dari Tuhan Yesus supaya kita lakukan mengingat kasih-Nya. Khusus bagi saudara yang sudah dibaptis, baik baptis dewasa, baptis CD, ya, diundang ke perjamuan ini. Bagi saudara yang belum dibaptis, saya mohon jangan mengambil dulu. Ya, yang belum dibaptis dan anak-anak, ya, jangan dulu sampai mereka mengikuti kelas katekisasi. Ya, anak-anak jangan, dan juga yang belum dibaptis tolong dihargai. Ya. Communion, this is Holy Communion is invited by our Lord Jesus Christ for those who has received His love, His forgiveness. You have been believed and being baptized are invited to join this communion. If you are not yet been baptized, please do not take the bread and the cup. Yeah, dan everyone has been believed and been baptized are invited. Yeah, even though you are the member of IGNC or non-member, you are invited to receive the bread and the cup. Let us pray. We have personal prayer first. Mari kita berdoa secara pribadi. If you have sin, iniquities, you can confess before we receive the bread and the cup. Ngaku dosa di hadapan Tuhan, periksa diri, siapkan hati pikiranmu untuk terima roti dan anggur agar menjadi berkat istimewa. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti. Diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya, dia katakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, He took the bread and blessed it and broke it. And He said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me. Amen. And then He took the cup. He said, this is new covenant sealed with my blood. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, dia katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah untuk pengampunan dosa bagimu dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sudah ambil roti dan anggur, kemudian berdoa masing-masing. Setelah semua dapat, kita makan dan minum bersama, bagi-bagikanlah. Roti di tangan kanan, inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur, dengan iman, menjadi berkat yang khusus masuk ke dalam tubuh kita. This is the bread. This bread is the body of Christ. Let's eat with thankful heart by faith. Go into our body, become special blessing. We eat in the name of our Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita.
minumlah dengan keyakinan dosa kita sudah diampuni. Dan masuk ke dalam tubuh kita, firman di dalam kita, Kristus di dalam kita. Mintalah apa saja, sesuai dengan firman-Nya Dia akan kabulkan dan memberkati hidupmu. This is the blood of Christ. Drink with thankful heart by faith that your sin has been forgiven. That this special drink becomes special blessing into you. We drink in the name of our Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk undangan yang spesial ini. Kami tahu roti dan anggur bukan hanya sekedar lambang, tapi Kau hadir. Kau akan memberkati setiap pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kini kami secara khusus berdoa untuk mamanya Friendly di Indonesia, ya Tuhan. Dalam sakitnya Tuhan berbelas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dia, kurangin sakitnya, itu kerinduan kami. Tuhan jamah dia. Kami berdoa di sini Roh Kudus bekerja, berkati Suni, Friendly, keluarga juga kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang lain yang sakit lemah tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang terus menunggu jalan yang baru, Tuhan buka jalan yang baru, pergumulan-pergumulan anakmu, ya Tuhan boleh terjawab. Lord Jesus, thank you. Thank you, we believe this bread and wine become special. Because you are here, Lord, you bless everyone, those who really believe in you and trust you, that you are in us. Your word in us, Lord, you said, ask for anything, you will fulfill according to your rich and glory and your will, Lord. Thank you, Lord Jesus, you have listened to our prayer. In Jesus' name we pray and ask blessing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita mau menyanyikan Trust and Obey. Kita menyanyikan Indonesianya dulu, baru dilanjutkan dengan yang Inggris. Sama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari layangku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. When we walk with the Lord, Silakan berdiri saudara-saudara. His word, what a glory He shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we know who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru dan berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.